suatu cara pengolahan melalui proses pemanfaatan penguraian senyawa dari bahan-bahan protein kompleks. Fermentasi dalam pemrosesan bahan pangan adalah mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Tempe adalah makanan dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus stolonifer atau kapang roti. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang lebih mudah dicerna oleh manusia. Ragi atau fermen merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Fermentasi tempe terdiri atas dua tahap. Tahap pertama berupa perendaman kedelai yang telah direbus, yang berlangsung selama lebih kurang 24 jam. Perendaman ini bertujuan untuk pengasaman kedelai yang terjadi melalui aktivitas bakteri. Pada tahap ini pH akan turun dari 7 menjadi sekitar 4. Kondisi asam ini penting untuk pertumbuhan Rhizopus yang diinokulasikan terhadap kedelai pada tahap kedua yang berlangsung lebih kurang 48 jam. Warna putih pada permukaan tempe terjadi karena Rhizopus tumbuh dengan baik. Aroma tempe yang dihasilkan berbau khas tempe tanpa bau amoniak. Tempe memiliki enzim fitase yang berperan mendegradasi asam fitat pada kedelai karena peran kapang. Selain itu, kapang yang tumbuh pada tempe mampu menghasilkan enzim protease yang menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino bebas, sehingga nitrogen terlarut akan mengalami peningkatan. Tempe yang berkualitas baik memiliki pH antara 5 sampai 6,3. Dua cara pengemasan tempe. Yang pertama menggunakan daun pisang. Daun pisang memiliki pori-pori yang mampu membantu pertumbuhan kapang Rhizopus yang diperlukan pada proses fermentasi tempe. Yang kedua, plastik polietilena. Ini adalah alternatif modern yang lebih praktis dan juga higienis. Penggunaan plastik ini dapat mencegah kontaminasi dari lingkungan luar. Penyimpanan tempe yang baik yaitu simpan di kulkas, tempatkan tempe dalam wadah tertutup atau plastik yang kedap udara. Lalu tempe dikonsumsi dalam waktu 2-3 hari setelah dibeli. Pertama-tama melakukan tahap sortir. Proses ini untuk memastikan kalau dalam bahan baku kedelai ini tidak ada benda lain atau bahan lain selain kedelai. Proses ini menggunakan ayakan, karena nantinya kedelai-kedelai yang kotor dan kecil di bagian bawah bisa dipisahkan. Karena untuk membuat tempe bagus dibutuhkan ukuran dan warna kedelai yang sama. Setelah disortir, kedelai ini dicuci. Pada proses ini akan ada biji-biji kedelai mati yang mengapung dan harus segera dibuang. Setelah itu, biji-biji kedelai ini harus mengikuti proses perendaman selama 2 jam, lalu kemudian direbus. Setelah itu, kedelai direndam kembali selama 20 jam. Setelah itu, biji-biji kedelai ini dibelah menjadi 2 menggunakan mesin ini, supaya lebih praktis dan menghemat waktu. Lalu biji dicuci kembali atau di-blanching bertujuan untuk menginaktifasi enzim menggunakan jaringan dan mengurangi kontaminasi hal lain. Nah, berikutnya biji kedelai kembali disortir dan menghasilkan biji yang lebih baik. Lalu diberikan lagi secara merata, tapi harus dipastikan terlebih dahulu biji kedelai dalam keadaan kering sebelum diberikan lagi ini. Setelah merata, tempe kembali diayak. Nah,
proses akhir biji-biji kedelai dimasukkan dalam kemasan dan ditutup rapat lalu didiamkan selama 2 hari, maka tempe siap dijual. Nah, itu dia proses pembuatan tempe.